Baik, selamat datang kembali, selamat bergabung kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Kali ini materi yang akan saya ceritakan, saya terangkan adalah terkait dengan asas hukum. Tentunya teman-teman kemarin sudah banyak menulis apa itu arti asas hukum, lalu jenisnya apa saja dan sebagainya. Tapi hari ini saya akan terangkan terkait dengan asas hukum secara umum itu seperti apa. Nanti setelah ada pertemuan selanjutnya yang kita bisa hadir secara luring, kita akan bahas terkait dengan bagaimana penggunaan, lalu kasus-kasus terkait dengan asas hukum dan penggunaannya. Baik, oke, teman-teman sudah banyak tadi kemarin ya, sudah menulis ya, membaca kaitannya dengan asas atau asas hukum. Kita mulai dulu dari asas terlebih dahulu bahwa asas itu memiliki pengertian sebagai landasan. Ada beberapa nanti ahli yang menceritakan tentang asas ini sebetulnya apa. Lalu apa bedanya dengan prinsip dan sebagainya. Mungkin teman-teman kan akan sering mendengar ada yang menyebut dengan asas, ada yang menyebut dengan prinsip dan sebagainya. Kalau teman-teman melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, atau mungkin Black Law Dictionary dan sebagainya, asas dan prinsip itu diartikan dengan arti yang sama sebenarnya sebagai landasan, sebagai pedoman, sebagai cita-cita dan sebagainya sehingga kita bisa samakan saja pengertiannya asas dengan prinsip karena penyebutannya saja. Nah, untuk asas tadi sudah saya sampaikan bahwa asas ini adalah landasan atau kalau dari pendapat ahli yang lain ini salah satunya saya tampilkan adalah Purwadarminta menyebutkan bahwa asas adalah kebenaran yang menjadi tumpuan dalam berpikir dan berpendapat. Kalau kita bisa artikan di sini asas adalah sebagai gini. Ketika seseorang atau masyarakat itu ingin membuat sesuatu, melakukan tindakan itu kan pasti ada dasar-dasarnya ya. Harus ada landasannya. Nah, dalam berpikir, dalam berpendapat, dalam melakukan tindakan, tentunya masyarakat, individu itu, ataupun nanti pemerintah ya, pasti punya landasan apa sih yang mendasari tindakan tersebut, apa yang mendasari cara berpikirnya, cara pandangnya, pendapatnya, dan segala macam. Tentunya teman-teman apalagi ini kan Anda akan menjadi ahli hukum, akan menjadi praktisi hukum dan sebagainya. Tentunya ketika berbicara terkait dengan hal tertentu, mengomentari hal tertentu, kasus tertentu, peristiwa tertentu, itu pasti ada asasnya atau ada landasannya. Jadi tidak hanya sekedar bicara begitu, punya pikiran tertentu, tidak, tapi teman-teman juga pasti akan punya landasannya. Kenapa berpikir seperti itu? Mengapa memiliki pendapat yang sedemikian sedemikian mungkin dan sebagainya. Jadi asas ini bukan landasan nanti yang ketika dijadikan asas hukum akan menjadi kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan. Atau sebutannya asas hukum itu rasio legis. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sering melihat ya, kenapa putusan pengadilan seperti ini, kenapa pemerintah membuat undang-undang seperti ini dan sebagainya, tentunya ada hal-hal yang melandasi. Tentunya selain ada fakta dalam masyarakat, selain ada kondisi-kondisi tertentu yang berbeda antara satu sama lain, tentunya untuk menentukan suatu pelaksanaan hukum dalam hal menegakkan hukum itu harus didasari juga dengan nanti kita sebutnya adalah sumber hukumnya. Salah satunya adalah asas. Asas ini sangat penting karena sifat dasarnya. Jadi teman-teman kalau uh, nanti melihat beberapa sumber hukum ya, nanti kita akan membicarakan sumber hukum itu selanjutnya bahwa salah satu sumber hukum adalah asas di mana asas ini bisa berlaku sangat dasar dan merupakan sumber hukum yang sangat dasar dan berlaku sangat luas gitu, sangat umum. Sehingga ini akan berlakunya karena berlakunya luas tadi, dalam penegakannya juga akan lebih fleksibel gitu dibanding peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Karena peraturan-peraturan hukum tertulis ketika dijadikan landasan dasar boleh, tapi akan sangat terbatas karena sifat tertulisnya. Karena sudah terlihat jelas ya sifat tertulisnya apa.
Tapi kalau asas hukum nanti bisa sangat luas, justru nanti ada fungsi-fungsi ya yang akan saya sampaikan terkait dengan asas itu, fungsinya apa saja, gitu. Karena sifat universalnya, sifat dasarnya, dan sifat fleksibelnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau dalam pengertiannya, asas hukum ini merupakan landasan pembentukan hukum positif. Anda atau teman-teman kemarin sudah banyak melihat atau mencari beberapa asas hukum. Tentunya sudah banyak, oh ini asas hukum ini dan sebagainya jenisnya. Lah, asas-asas tadi itu digunakan untuk pemerintah dalam membentuk hukum positif, ya hukum tertulis. Biasanya gini, kenapa sih kok harus ada sifat adil? Ada asas keadilan. Apa sih maksudnya asas keadilan dan sebagainya? Oh, asas keadilan itu berbagai macam bentuknya, bisa dilihat dari kondisinya, bisa dilihat dari hak yang sama rata, dan atau misalkan, eee, kenapa asas keadilan itu juga muncul? Oh, ternyata ada asas yang lain yang bisa dijadikan dasar. Ternyata gini, adil itu adalah salah satu bentuk hak yang diberikan kepada masyarakat, kepada individu karena kaitannya dengan hak asasi manusia. Nah, asas HAM itu juga ada teman-teman ya. Jadi itu juga bisa dijadikan dasar dalam pembentukan hukum positif. Yang nanti meskipun tidak disebutkan secara nyata gitu ya, secara rinci gitu ya. Misalnya dalam satu pasal, oh ini adalah berdasarkan atau bunyi dari asas keadilan, bunyi dari asas keseimbangan misalkan, ada bunyi dari asas pemerintahan yang baik dan sebagainya. Tidak seperti itu, tapi asas itu nanti akan dijabarkan melalui pengertian-pengertian yang lain, tapi itu maksudnya adalah asas tersebut. Contoh, kenapa kok, semua diberikan hak yang sama untuk dalam hal pendidikan. Itu kan sebenarnya cerminan dari asas keadilan, cerminan dari hak asasi manusia. Dan oleh karena itu, di dalam hukum positif tadi, itu yang dilandasi oleh asas itu karena apa? Karena di dalam asas hukum itu tergantung cita-cita atau keinginan manusia yang hendak diraih. Tujuannya, begitu ya. Ini dalam asas hukum ini tentunya akan tercermin juga, apa namanya, tujuan dari hukum itu sebenarnya kayak apa. Oh, hukum adil, hukum itu harus adil misalkan tujuannya. Maka ada asas tentang keadilan, ya. Itu yang sebagai cerminan dari bahwa asas hukum isinya adalah cita-cita yang diinginkan baik manusia, individu, masyarakat maupun juga pemerintah. Nah, saya tadi sudah sampaikan bahwa asas hukum ini juga merupakan ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan masyarakat. Kenapa begitu? Karena asas hukum ini sifatnya umum. Asas hukum ini dasar tadi, umum tadi, sehingga bisa dijabarkan atau digunakan ke dalam beberapa peristiwa dalam masyarakat. Kayak tadi contohnya, asas keadilan adil itu kan tidak hanya di hukum pidana saja, tidak. Tapi bisa macam-macam gitu ya, dari perdata bisa, di nanti ATN bisa, dan sebagainya. Jadi daya cakupnya sangat menyeluruh di segala persoalan masyarakat. Tadi ya, ketika kita ketemu luring, nah nanti kita akan bahas terkait dengan asas-asas tersebut ya, secara nyatanya seperti apa. Saya overview saja hari ini. Nah, asas hukum ini bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum saya bilang tadi ada contohnya mungkin keadilan, tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Yang nantinya diturunkan ke dalam asas-asas khusus sesuai dengan bidang-bidang hukum. Misalnya ada hukum pidana punya asas khusus, hukum perdata punya asas khusus, hukum internasional pun juga punya asas khusus. Tidak hanya ini ya, ini hanya contoh saja. Bisa mmm, misalkan di asas administrasi negara, hukum Islam, hukum tata negara, dan agraria dan sebagainya. Saya kasih contoh saja, misalkan dalam hukum pidana gitu ya, teman-teman, mengerti atau mungkin sudah sering dengar tentang asas legalitas, gitu ya, bahwa asas legalitas seseorang kan tidak bisa dihukum karena tidak ada aturan yang legal atau aturan yang sah dulu ya, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan individu ini adalah bersalah. Atau atas asas hukum perdata, misalnya ada asas Pacta Sunt Servanda, ini yang sering kali didengar oleh teman-teman ya, bahwa
perjanjian atau kesepakatan itu menjadi hukum bagi para pihak, gitu, ketika disepakati. HI misalnya, HI juga sangat banyak teman-teman ya. Soalnya, HI ini misalnya ada, par in parem not habet jurisdiction gitu, nanti panjang sekali asasnya. Kaitannya dengan negara tidak bisa menghukum negara yang lainnya. Artinya kalau dalam hukum internasional, negara itu dianggap sejajar antara satu dengan yang lain. Nah, nanti banyak turunannya, teman ya. Dan tiap bidang, baik pidana, perdata, dan sebagainya, punya asas-asas khusus sendiri. Misalnya dalam administrasi negara ada asas pemerintahan yang baik. Nah, ini mungkin yang sering nanti atau teman-teman kemarin tuliskan di dalam tugas, ada konflik perundang-undangan. Kadang kan begini ya, eh, namanya perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah itu seringkali ada konflik. Mungkin ada dua peraturan yang sama yang mengatur hal tertentu, gitu ya. Bukan peraturan, dua peraturan yang mengatur hal yang sama. Lalu mana yang didulukan gitu ya, mana yang digunakan akhirnya. Anda bisa lihat di sini beberapa. Nah, ini asas semua ya. Lex specialis, lex superior, lex posterior ini bukan asas. Jadi yang lex ini adalah asas yang memiliki fungsi tertentu dalam menyelesaikan ketika ada konflik perundang-undangan. Misalkan, yang pertama lex specialis. Lex specialis ini, lex specialis deroga legi generali, ini artinya adalah aturan yang umum, aturan yang khusus akan mengesampingkan aturan yang umum. Contoh, ada hukum pidana, ada KUHP di situ. Oh, KUHP itu mengatur berbagai macam tindak pidana. Salah satunya adalah pencurian, gitu ya. Pencurian kalau dalam KUHP eh, ada pengertiannya, begini, dan sebagainya. Lalu hukumannya sekian, maksimal sekian, denda sekian. Karena tapi, misalkan ada kasus yang terjadi, ini pencuriannya ternyata dilakukan oleh anak-anak. Maka tidak menggunakan KUHP karena ada Undang-Undang Peradilan Anak. Sehingga secara khusus untuk anak-anak diatur melalui undang-undang tertentu. Nah, ketika si anak tadi melakukan pencurian, di mana itu juga diatur di KUHP, maka yang diutamakan untuk mengatur si anak yang melakukan pencurian adalah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan itu ya. Jadi spesialisnya di situ karena ada hal yang spesial. Gitu. Jadi yang khusus akan mengesampingkan yang umum karena ada aturan yang lebih khusus yang mengatur lebih rinci begitu. Jadi gunakan saja yang yang kedua adalah lex superior derogat lex inferior yang lebih tinggi mengesampingkan lex inferior yang lebih rendah. Ini bagaimana? Teman-teman pasti tahu, Anda kan belajar ilmu negara. Dalam ilmu negara itu ada tata urutan perundang-undangan. Tentunya sesuai dengan tata urutan. Ya. Kalau yang paling tinggi akan mengesampingkan yang paling rendah. Misalnya ada perda mengatur tentang lingkungan begitu dan sebagainya. Tapi ada aturan lebih tinggi tentang juga mengatur tentang lingkungan, maka digunakan adalah yang lebih tinggi yang digunakan undang-undangnya, bukan perda. Misalnya ada peraturan daerah, ada undang-undang yang sama-sama mengatur hal yang sama, maka yang digunakan ya yang paling tinggi. Mana yang paling tinggi sesuai dengan tata urutan perundang-undangan, maka undang-undang yang paling tinggi dibanding peraturan daerah. Seperti itu. Selanjutnya ada lex posteriori derogat lex priori yang lebih baru akan mengesampingkan yang lebih lama. Biasanya kan begitu ya teman-teman ya, bahwa undang-undang itu seringkali tertinggal oleh peristiwa dalam masyarakat, maka akan diperbarui. Misalnya lex posteriori, gitu ya. Maksudnya yang baru itu apa, Bu? Misalkan begini, terkait dengan suatu perusahaan ketika berdiri dalam suatu lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat itu ada lingkungan alamnya, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dulu itu ada, saya lupa undang-undangnya ya, undang-undang tentang analisis dampak lingkungan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, ini ada yang terbaru itu harus melalui syarat-syarat yang lebih rinci dibanding yang lama. Maka ya perusahaan tadi ketika berdiri pada saat sekarang ini ya mengikuti undang-undang yang terbaru terkait dengan pengurusan AMDAL-nya, analisis dampak lingkungan dan sebagainya. Ya, nanti ada bermacam-macam lah contoh-contoh terkait dengan itu.
gambaran awal saja. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan terkait dengan fungsi asas hukum. Mmm, yang pertama adalah pedoman bagi pembentuk undang-undang, jelas tadi sudah saya sampaikan bagaimana, mmm, asas itu dibuat dasar untuk membentuk undang-undang. Biasanya tadi ya saya sebutkan ada hak untuk keadilan, asas kemanfaatan misalkan, atau asas yang lain, asasi manusia, itu nanti jabarkan menjadi undang-undang. Yang kedua yang penting adalah mencermatkan penafsiran. Seringkali begini teman-teman bahwa, eee, dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah seringkali kan tidak jelas mengatur. Jadi perlu ditafsirkan, kalau nggak jelas kan perlu ditafsirkan, atau nggak ada juga perlu ditafsirkan, gitu ya. Ada penafsiran di situ. Apa sih maksudnya benda tuh? Gitu. Listrik tuh masuk benda bukan ya? Dan sebagainya. Kan butuh penafsiran ulang gitu. Maka untuk menafsirkan undang-undang tadi atau sumber hukum yang normatif begitu, maka bisa menggunakan asas sebagai dasar penafsiran. Ini tidak hanya dalam hukum pidana saja, tapi banyak ya untuk melakukan penafsiran dan itu, eee, bisa digunakan menggunakan asas. Karena asas salah satu fungsinya adalah melakukan penafsiran. Yang ketiga adalah pembentukan analogi. Analogi itu menyamakan arti, tapi tolong kalau analogi ini tidak dilakukan dalam hukum pidana ya, nanti hanya dilakukan dalam, hukum perdata, begitu rata-rata. Misalnya ada, eee, masalah terkait dengan putusnya, gini, sewa-menyewa tidak gini, perpindahan atau jual beli atau perpindahan itu tidak memutuskan sewa-menyewa misalnya gitu. Ada pasal begitu ya. Contohnya begini misalkan, Anda kan sewa kos-kosan misalnya ya dengan Ibu A gitu. Ternyata sama Ibu A kos-kosannya dijual ke Bapak B. Tapi Bapak B menjalankan tetap kos-kosan gitu ya. Artinya jual beli ini tidak memutus sewa-menyewanya. Bagaimana Bu analoginya? Misalkan nggak dijual, misalkan itu tidak jual tapi dihibahkan atau diwariskan. Misalnya Ibu A tadi mewariskan ke anaknya. Apakah nanti karena waris ini sewa-menyewanya akan juga putus? Ya tidak. Karena analoginya sama. Jual beli, memindahkan, mewariskan atau menghibahkan si kos-kosan ini tadi tidak memutus sewa-menyewanya kecuali ada kesepakatan selanjutnya. Gitu ya. Jadi analogi menyamakan antara jual beli dengan perpindahan yang lain. Oke, baik yang selanjutnya yang terakhir bahwa fungsi asas hukum adalah memberikan koreksi karena teman-teman tadi saya bilang bahwa asas hukum ini sifatnya sangat dasar sehingga berkembangnya peraturan itu mungkin saja tidak sesuai dengan peristiwanya, tidak sesuai dengan kondisi dalam masyarakat, maka bisa dikoreksi menggunakan asas. Asas itu sebenarnya alat untuk yang paling umum ya untuk menyelesaikan masalah-masalah dari sumber hukum tertulis. Termasuk mengkoreksi, termasuk menafsirkan, dan macam-macam. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, nanti teman-teman bisa cari ya, tolong dicari setelah ini. Silakan dicari kasus-kasus terkait dengan asas hukum dan penerapannya, sehingga, minggu depan kita bisa bahas ya di hari Selasa untuk masalah-masalah itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tidak bisa bertemu secara luring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.